Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi dengan saya Silvina Yulianti, NIM 202033100 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muria Kudus. Kali ini di vlog saya akan membahas mengenai materi dimensi, tujuan, dan manfaat dari perspektif global. Simak terus ya, kita belajar bareng-bareng. Selamat menyaksikan. Sebelumnya, kita akan membahas mengenai dimensi dari perspektif global. Perspektif global bertolak dari masalah hidup sehari-hari, misalnya masalah pendidikan, kesejahteraan, kesehatan, pengangguran, kemiskinan, dan sebagainya. Semua permasalahan ini berdampak pada permasalahan global. Dalam kaitannya dengan budaya dalam era globalisasi, maka Giansar Mimbar 1990 mengajukan 4 dimensi, yaitu yang pertama, afirmasi atau penegasan dari dimensi budaya dalam proses pembangunan bangsa dan masyarakat. Kemudian yang kedua ada reafirmasi dan mengembangkan identitas budaya, dan setiap kelompok manusia berhak diakui identitas budayanya. Kemudian yang ketiga, partisipasi, bahwa dalam pengembangan suatu bangsa dan negara, partisipasi dari masyarakat sangat diperlukan. Kemudian yang keempat, memajukan kerjasama antar budaya. Hal ini dimaksudkan agar ada saling mengisi, mengilhami, sehingga adanya kemajuan dan peningkatan antar budaya bangsa. Oke, kita lanjutnya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai manfaat dari perspektif global itu. Yang pertama, yaitu ada meningkatkan wawasan dan kesadaran para guru dan siswa bahwa kita bukan hanya penghuni satu daerah, tetapi mempunyai ketergantungan dengan orang lain di belahan bumi yang lain. Kemudian yang kedua, menambah dan memperluas pengetahuan kita tentang dunia sehingga dapat mengikuti perkembangan dunia dalam berbagai aspek, terutama perkembangan iptek. Kemudian yang ketiga, yaitu ada mengkondisikan para mahasiswa untuk berpikir integral bukan general, sehingga suatu gejala atau masalah dapat ditanggulangi dari berbagai aspek. Kemudian manfaatnya yang keempat, yaitu melatih kepekaan dan kepedulian mahasiswa terhadap perkembangan dunia dengan segala aspeknya. Kemudian kita akan membahas mengenai tujuan perspektif global. Apa sih tujuan dari perspektif global itu? Nah, yang pertama yaitu mendorong mahasiswa untuk mempelajari lebih banyak tentang materi dan masalah yang berkaitan dengan masalah global. Kemudian yang kedua, mendorong para guru untuk mempelajari masalah yang berkaitan dengan masalah lintas budaya. Kemudian yang ketiga, pengembangan dan memahami makna perspektif global baik dalam kehidupan sehari-hari maupun pengembangan profesinya. Kemudian berdasarkan tujuan tersebut, maka peran guru adalah yang pertama, memberikan bekal pengetahuan kepada siswa tentang pentingnya pengetahuan global dalam memahami masalah-masalah tertentu. Kemudian yang kedua, meningkatkan kesadaran dan wawasan anak didik sebagai landasan dalam tindakan yang berdampak global. Kemudian yang ketiga, memberikan contoh dan teladan dalam aktivitas sehari-hari yang mempunyai pengaruh terhadap masalah global. Oke, masih semangat ya? Kita lanjut membahas mengenai materi masalah dalam pendidikan global. Pada pelaksanaan pembelajaran di sekolah, guru mengalami beberapa permasalahan dalam mengajarkan perspektif global, yaitu yang pertama, menurut kurikulum KTSP dalam pelajaran IPS, materinya belum membahas masalah dunia, tetapi terbatas sampai tingkat provinsi dan sedikit tingkat negara. Hal ini akan menyulitkan guru untuk membicarakan dunia dengan siswa. Untuk mengatasinya,
guru dapat memulai hal-hal yang ada di lingkungan sekitar, misalnya masalah lingkungan, penduduk, kesehatan, AIDS, dan sebagainya. Oke, kita lanjut ya. Kemudian yang kedua, masalah yang kedua yaitu adalah masalah integral, yaitu suatu permasalahan yang dapat dilihat dari berbagai bidang ilmu. Sementara pada materi pelajaran IPS di SD masih menitik beratkan pada materi bidang studi yaitu sejarah dan geografi. Kemudian masalah yang ketiga yaitu mata kuliah perspektif global tergolong baru. Para guru belum memiliki pengalaman cukup untuk mengajar materi perspektif global di SD. Kemudian yang keempat, buku sumber untuk pelajaran perspektif global di SD masih sangat kurang, sehingga diperlukan kreativitas yang tinggi dari guru. Tidak terpaku pada buku paket ataupun LKS. Nah, cukup sekian vlog saya kali ini. Dan terima kasih sudah menonton terus channel saya untuk memenuhi mata kuliah dari perspektif global ini. Dan semoga vlog saya kali ini yang membahas mengenai materi dimensi, tujuan, dan manfaat perspektif global bisa bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila Silvina ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di channel saya berikutnya ya. Jangan bosan-bosan. Terima kasih. Bye-bye.